Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang berdirinya dinasti Ayyubiyah. Keberhasilan Salahuddin Al-Ayyubi terlihat ketika mendampingi pamannya Arsyaduddin Shirkuh yang mendapat tugas dari Nuruddin Zanki untuk membantu dinasti Fatimiyah di Mesir pada tahun 1164 Masehi. Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengalahkan tentara Tigram dan akhirnya Perdana Menteri Syawar bisa menduduki kembali jabatannya. Pada tahun 1164 Masehi, terjadi peperangan sengit antara pasukan Salahuddin Al-Ayyubi melawan pasukan Perdana Menteri Syawar yang dibantu oleh Amauri. Mulanya pasukan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menduduki kota Iskandariyah, tapi dikepung oleh darat dan laut oleh tentara salib yang dipimpin oleh Amauri. Perjanjian tersebut berisi tentang pertukaran tawanan perang. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi kembali ke Suriah, sedangkan Amauri kembali ke Yerusalem dan kota Iskandariyah diserahkan kepada Syawar. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi dan Perang Salib pada tanggal 2 November 1192 Masehi. Dibuat perjanjian antara Salahuddin Al-Ayyubi dengan salib yang disebut dengan Sul al-Ramlah. Isi perjanjian tersebut adalah Yerusalem tetap berada di tangan umat Islam dan umat Kristen diizinkan untuk menziarahinya. Tentara salib akan tetap mempertahankan pantai Syriah dan Tire sampai ke Java. Umat Islam akan mengembalikan relik Kristen kepada orang Kristen. Kebijakan dan prestasi dinasti Ayyubiyah bidang politik dan pemerintah. Bidang politik dinasti Ayyubiyah membuat berbagai kebijakan dan membangun pemerintahan, di antaranya mengganti hakim Qadhi Syiah dan hakim dari kalangan Sunni, mengganti pawai perintah yang melakukan korupsi, mencatat pegawai yang bersekongkol dengan penjahat dan perampok, Khalifah Al-Mustadi dan Bani Abbasiyah, memberinya gelar bagi Salahuddin Al-Ayyubi dengan Al-Mu'izz Al-Aminil Mu'minin. Perluasan wilayah Islam, bidang militer, bidang ekonomi, dan pendidikan. Pada masa dinasti Ayyubiyah sangat memperhatikan kelangsungan berbagai bidang termasuk bidang pendidikan dan pengetahuan. Di antaranya para ilmuwan itu mencakup berbagai keahlian, yaitu ahli pertanian, ahli tanaman dan obat-obatan, ahli biografi, ahli busyiri. Kemunduran dinasti Ayyubiyah. Runtuhnya dinasti Ayyubiyah dimulai pada masa Malik al-Saleh. Pada waktu itu tentara dari kaum budak di Mesir atau kaum Mamluk memegang kendali pemerintah setelah Malik Saleh wafat pada tahun 1249 Masehi. Pada tahun 1260 Masehi, tentara Mongol hendak menyerbu Mesir. Komando tentara Islam dipegang oleh Qutuz. Dalam pertempuran Qutuz menang dan gemilang. Selanjutnya Qutuz mengambil alih kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Sejak itu beralihlah riwayat dinasti Ayyubiyah. Hikmah perkembangan Islam masa dinasti Ayyubiyah. Hancurnya suatu bangsa diawali dengan perebutan kekuasaan di antara pejabat. Agar pemimpin memiliki figur yang baik, maka harus memperhatikan nasib rakyatnya, hidup sederhana, berlaku adil, dan menjauhi sikap diskriminatif, memiliki akhlak yang baik dan mulia, dan amanah yang dapat dipercaya.